Halo friend, ketemu lagi di channel aku di Lobster Keren. Gimana keadaannya? Semoga kalian baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Kan gini nih friend, aku hari ini nih pelihara lobster air tawar ini pas tepat 3 bulannya. Terus pasti ada lah ya yang saya lewati, sukanya atau dukanya. Jadi pas 3 bulannya inilah aku mau cerita dari sukanya dulu ya Bang. Kalau dari sukanya itu yang jelas jadi ada kegiatan. Jadi ada kegiatannya maksudnya yang biasanya aku ini habis nunggu warung, aku kan di sini jualan ya kan, jualan sembako. Nah, jadi pas siap-siap jualan, sebelum jualan bisa kasih makan lobster, terus bisa bersih kolam. Ya, pokoknya ada kegiatan lah kan. Nah, itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, bisa puas ini masanya aku ini pengen pelihara lobster ini dari dulu, cuman nggak tahu cari informasi gimana cara merawatnya, terus cara budidayanya, cara peliharanya itu aku benar-benar nggak tahu. Jadi aku mulai ini dari nol, nggak ada sedikit pun pengalaman, nggak ada sedikit pun aku tahulah tentang lobster ini, cuman pengen aja. Jadi aku buka-buka browsing, terus buka YouTube, terus sedikit aku terapkan, terus aku nekat jadi pelihara lobster sendiri. Mungkin itu yang kedua. Terus yang ketiga, nambah pengalaman kayaknya bro. Itu yang aku bilang tadi, aku memang belum pernah sama sekali aku dari nol. Jadi udah terjun ini, udah pelihara ini, jadi tahu gimana pelihara lobster ini, terus cara-cara fasenya gimana, terus moltingnya, ganti kulitnya itu gimana, terus fase-fasenya itu gimana, aku jadi tahu. Jadi intinya yang nggak tahu jadi tahu friend. Yang nggak tahu jadi tahu, itu mungkin yang ketiga friend. Aku pun nggak banyak ini, maksudnya yang aku ingat lah ini. Terus yang keempat yaitu pas kasih makan pan, kayaknya seneng aja pas ngasih makan lobster tuh. Senengnya itu pas kasih makan tuh, terus ada yang tarik-tarikan, ada yang berebut gitu, rasanya seneng aja gitu. Jadi pikiran tuh apalah, terhibur gitu. Itu mungkin dari suka ya friend, dari suka. Terus kita bahas langsung aja ya, kita langsung ke karena aku ini kan antara kolamku sama rumah itu ada sekitar 10-an meter lah ya, 10 atau 15-an meter gitulah. Jadi sumur kan agak jauh friend, sementara aku belum ada dap. Di sini banyak yang pakai PDAM tapi aku nggak berani, jadi aku harus melangsir
kira-kira 5 ember. 1 embernya itu ukuran 15 literan kan. Nah, jadi 15 literan itu adalah 4 sampai 15 ember. Nah, itu aku langsir tuh friend. Terus buang-buang sisa makanan tuh itu susah juga, masanya kadang dia di bawah-bawah shelternya itu dia, jadi harus dibongkar dulu itu nih. Mungkin itu yang pertama dukanya itu ya friend, agak sedikit melelahkan juga. Terus yang kedua dukanya itu ini yang aku rasain aja friend, pas molting ini saya masih kerepotan karena kebobolannya tuh kadang pas ditungguin nggak ada yang molting. Terus kalau pas kita tinggal pulang, kita tengok biasanya itu pasti ada yang molting 1 atau 2 ekor, tapi alhamdulillah belum ada yang di kanibal sama teman-temannya. Tapi yang saya pengen menyaksikan langsung gimana proses terjadinya molting itu, saya benar-benar memang nggak tahu, jadi saya pengen tahu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau ada yang bertelur kan, ini saya juga sering kerepotan juga, karena kadang kita nggak tahu di kolam itu ada yang bertelur, kadang enggak kan. Terus tahu-tahu pas cek kolam ada yang bertelur, harus pindahin, ngapain toples, pokoknya sana sini antara rumah ke ruko itu agak jauh juga. Nah, itu agak sedikit repot. Itu dukanya juga dari yang bertelur. Terus yang keempat, kalau ada yang udah jadi buraya friend. Jadi buraya tuh kayak yang video sebelum ini kan, kadang aku memang kalau bertelur itu kan jarang aku lihat telurnya itu udah fase keberapa gitu, jarang. Yang penting dia bisa tenang, bisa nyaman dia di dalam zat itu udah, yang penting kasih makan, buka tutup toples saja udah, itu aja. Tahu-tahu nanti ada buraya. Nah, itu saya sedikit sedikit kerepotan juga. Sedikit kerepotannya itu belum ada persiapan. Nah, mungkin itu friend dukanya. Jadi friend, inti dari suka dukanya ini adalah yaitu, mungkin kedukanya aja kita ambil intinya ya friend. Kalau misalkan kolam kalian jauh dari rumah atau dari tempat tinggal kalian, usahakan pakai pakai dap, karena dia air tuh harus benar-benar dijaga. Jadi kalau bisa sering-sering ganti air, apalagi yang suka ngasih makan tuh berlebihan, otomatis air juga sering diganti. Terus yang kedua, peralatan media itu seperti seser, toples, terus untuk burayanya harus sudah siap ready ya. Jadi kalau pas tibanya itu bertelur terus jadi buraya, kita udah ada semua, nggak harus kerepotan cari ini cari itu. Mungkin harus siap lah. Jadi itu friend. Terus pesan saya, usahakan air, kualitas air itu yang nomor 1 friend, karena semuanya itu ada di air. Jadi usahakan kualitas air itu benar-benar baik, pH-nya, suhunya harus benar-benar bagus, karena lobster air tawar ini pH-nya di angka 6-8 friend. Kalau bisa jangan sampai lebih, karena kalau bisa sampai 8 lebih bisa membunuh lobster kalian.
Baik friend, mungkin ini aja isi konten kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga yang pelihara lobsternya itu berkembang biak, sukses. Terus jangan lupa dukung terus channel aku ini di Lobster Keren. Mungkin itu aja friend. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum.